memang karena fokus bidang gue nih ngedirect festival musik ya. Jadi fokusnya ke anak muda terutama, gimana cara bikin festival dan mereka nggak ngelihat festival musik tuh dari permukaan aja. Gitu. Jadi ngelihat sekedar wah ini buat hiburan aja, tapi bahwa memang developmentnya pelan-pelan dan nggak instan gitu. Gue pengen ngasih tahu ke audiens bahwa buat bikin festival besar tuh nggak bisa segampang itu, nggak bisa instan juga. Kalau kalian nggak punya passion segitunya ya mendingan jangan. Gue bakal ngobrolin tentang content creating yang kadang-kadang orang anggap sebelah mata gampang lah bikin konten mah. Gampang memang, tapi nggak segampang itu ternyata. Dan memang harus ada plan-plan yang kita lakukan dulu sebelumnya. Ibaratnya kayak kita ada dapurnya sendiri nih. Nanti dapurnya akan ada apa aja di sana, bumbu-bumbunya apa aja, datang. Alright, back in OG Podcast barengan sama Willy Winarko, masih barengan sama Mas Tommy juga hari ini dari Plaza Indonesia. It's me again. Yes. Alright, jadi dari kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol tentang sebuah event yang seru banget, namanya Plaza Indonesia Next Gen Festival. Di sini adalah sebuah bisa dibilang seminar kreatif ya, Mas? Ya, festival kreatif. Festival kreatif ya, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol barengan sama banyak pakar-pakar, ngobrol-ngobrol tentang I don't know what. Kalau anak muda kan sekarang kan lagi nyari purpose-nya, mereka pengen ngapain sih gitu kan. And so in every single day ada sesuatu yang berbeda. Mulai dari entrepreneurship, mulai dari gimana cara kolaborasi. Dan untuk hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sebuah tema yang cukup unik dan pastinya digemari sama banyak orang. Siapa sih yang gak mau masuk ke dunia entertainment Indonesia? Nah, makanya hari ini kita punya dua narasumber juga yang luar biasa. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung. Yang pertama-tama gue bakal ngobrol barengan sama Mas Gerhana Banyu Biru atau Mas Gana dari The Sounds Project. Halo Mas. Halo Will. Yes, gokil. Ada juga satu lagi kita punya seorang travel and lifestyle content creator. Kita punya Mas Febrian. Mantap. Ini OG gue nih. Emang gue selalu mengikuti gerak-gerik kedua beliau-beliau yang satu ini memang. So first off kita ngobrol-ngobrol tentang entertainment industri gitu lah ya. Mungkin aku ngobrol sama Mas Tommy dulu. Kenapa akhirnya mau mengangkat tema ini di Plaza Indonesia Next Gen Festival? Karena ini masih dari 5 pilar yang dihadirkan oleh Plaza Indonesia Next Gen Festival ini, salah satu pilar yang pengen kita sharing ke penonton yang nanti akan nonton di PI Next Gen adalah entertainment industry. Karena kita ngerasa ini masih industri yang paling seksi lah, yang digemari Gen Z dan generasi-generasi berikutnya ya, untuk berkarir dan juga berprofesi, untuk menjadi expert di bidangnya masing-masing. Jadi kita mengundang teman-teman seperti Febrian dan juga Gana untuk bisa sharing ke teman-teman nanti gimana sih bisa supaya bisa nanti se-expert bapak-bapak ini juga gitu. Nah nanti datang aja ke sesi mereka di hari kedua Next Gen Festival di tanggal 28 ya, 28 Mei gitu. Nice, oke. So, gue pengen ngobrol sama pertama mungkin dari Febrian dulu kali, karena gue kayaknya udah kenal agak cukup lama gitu kan ya. Gimana nih, nanti bakal ngobrolin apa aja di Next Gen Festival? Bakalan seru banget tentunya. Jadi gue bakal ngobrolin tentang content creating yang kadang-kadang orang anggap sebelah mata gampang lah bikin konten mah. Gampang memang, tapi nggak segampang itu ternyata. Dan memang harus ada plan-plan yang kita lakukan dulu sebelumnya. Ibaratnya kayak kita ada dapurnya sendiri nih. Nanti dapurnya akan ada apa aja di sana, bumbu-bumbunya apa aja, datang makanya. Siap. Cara jadi konten kreator gitu ya. Itu yang pertama. Nah kalau Mas Gana sendiri nanti bakal ngobrolin apa aja? Ya pastinya suatu kehormatan juga ya diundang ke Next Gen Fest sama PI gitu. Dan memang karena fokus bidang gue nih ngedirect festival musik ya. Si The Sounds Project ini kan tahun ini juga udah festival yang ke-7 gitu. Jadi fokusnya ke anak muda terutama, gimana cara bikin festival dan mereka nggak ngelihat festival musik tuh dari permukaan aja. Gitu. Jadi ngelihat sekedar wah ini buat hiburan aja, tapi bahwa di belakangnya buat ngedirect, buat ngerjain suatu festival tuh pastinya banyak struggle-nya ya. Maksudnya kita akan keluarin sedikit lah bumbu-bumbunya, rahasianya apa aja gitu. Jadi how to direct festival, gimana buat develop festival dari A sampai Z. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi supaya mereka bisa melihat di balik layarnya juga gitu. Kan di industri musik ini nggak melulu yang di depan layar, nggak melulu artisnya. Tapi kita butuh juga gimana sosok-sosok behind the scene-nya kan, the man behind the scene-nya yang kita lihat bahwa di
beberapa tahun belakangan terutama habis pandemi kan konser luar biasa banyak. Meledak banget Meledak, semuanya. hampir banyak yang sold out juga dari international artis sampai lokal artis. Dan kebetulan Sounds Project tahun ini festival ke-7. Tahun lalu kita sempat hit sampai 80.000 audiens bahkan gitu. Jadi kita pengen represent Sounds Project juga. As well kita deliver education juga ke mereka yang supaya berani ikut terjun ke industri musik tanpa harus cuma jadi penonton doang, tapi nggak melulu juga jadi yang di depan layar juga. Nge-create festival itu suatu profesi juga. Pengen nyadarin itu aja sih, Will. Benar kayak platform itu kan jadi platform untuk musisi, platform untuk kita menonton musisi baru juga, dan juga kita seorang musisi bisa memperlihatkan karyanya gitu kan jatuhnya. Dan ya kalau musisinya sendirian, siapa yang mainin spotlightnya gitu kan, siapa yang mainin musiknya gitu. So kalau bisa di-spill dikit gitu ya, nanti kan juga pasti bakal di-share pada saat di Next Gen Festivalnya itu sendiri. Tapi take us back to, kalau sekarang udah yang ke-7, take us back to the first one, dan gimana awalnya Sounds Project itu dilahirkan. Sebenarnya awalnya Sounds Project itu acara kecil banget. Waktu gua kuliah dulu, jadi acara kampus sebenarnya cuma mini konser. Stage-nya cuma 1, bandnya yang main cuma 4 lah. Terus as well kita transform selama 9 tahun ya, karena 2 tahun pandemi. Di tahun ini festival ke-7, sekarang kita udah bertransformasi jadi festival yang ada 6 panggung di situ. Ada 100 lebih artis setiap tahun yang main, lokal maupun internasional. Dan ya memang kita develop pelan-pelan setiap tahun gitu. Awalnya 1 panggung, kita tambah jadi 2 stage. Kita pindah venue lagi, awalnya mungkin cuma di indoor hall, sampai sekarang di Eco Park Ancol. Areanya bisa 30.000 meter bahkan gitu. Kapasitasnya luar biasa gede banget. Jadi ya memang developmentnya pelan-pelan dan gak instan gitu. Gue pengen ngasih tahu ke audiens bahwa buat bikin festival besar tuh gak bisa segampang itu, gak bisa instan juga. Kalau kalian gak punya passion segitunya ya mendingan jangan. Lebih kayak gitu deh. Iya, kita juga kita menghindari kalau misalnya mereka pengen serius di bisnis itu, kita kan ngelihat kasus-kasus yang tiba-tiba di stop, tiba-tiba dipostpone banyak gitu. banget kan. Banyak Jadi banget kan. Kita pengen ngasih insight bahwa seperti ini loh bikin festival, bikin konser tuh nggak sesimpel lo announce line up, jual tiket, selesai, nggak sesimpel itu. Jadi gue pengen kasih lihat how to-nya, tapi lebih dari sekedar itulah. Kurang lebih Ini yang dibutuhin banget, apalagi kayaknya ngebikin event itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua mahasiswa, semua anak-anak SMA juga pengen bikin pensi gitu kan. Just from that small thing aja, mungkin itu juga bisa jadi pelajaran yang bisa diambil. Pasti. Wah, oke. Kalau itu kan ngomongin tentang konser, ngomongin tentang sebuah event. Nah, satu lagi adalah kalau ini memang yang ada di depan kamera gitu. Tapi kamera handphone ya lebih. That's the beauty of 2024, di mana we have our own platform dengan handphone doang gitu kan. Dan jarang di Jakarta. Mahal beliau ini memang. Luar biasa ini. Nah, kalau untuk lo sendiri, how did you start, dan kira-kira apakah itu bakal diobrolin juga nanti di Next Gen? Tentunya, jadi kan kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi pasti gue bakal kenalan dulu, karena mungkin nggak banyak orang yang tahu gue seorang travel content creator. How did I start? Terus habis itu gimana awalnya gue bisa bikin konten. Dari dulu awalnya kan platformnya berubah ya, shifting gitu, dan gue berusaha seoptimal mungkin untuk bisa kayak keep up sama tren yang ada. Dari mulai dulu gue ngeblog, terus habis itu pas dari blog shifting ke foto, dari foto baru shifting ke video gitu. Terus dan ternyata di situ juga semuanya memang harus di-plan. Jadi emang awalnya gue punya blueprint dulu. When I started it kayak bener-bener gue mau jadi travel blogger, jadi gue harus start di mana, 1 tahun ke pertama apa yang akan gue lakukan, fokusnya kemana, itu nanti akan gue share semua. Spill dikit dong kalau boleh nih, karena saya juga mau kehidupan seperti Anda gitu kan. What should you do pada saat tahun pertama lo jadi travel blogger? So basically kalau tahun pertama jadi travel blogger ya, you have to use your own expenses juga untuk travelingnya tentunya. Terus you can start with something small tapi konsisten. Dan memang salah satu yang paling penting menurut gue adalah punya unique selling point atau USP. Jadi I've been treating myself as a brand. Jadi kayak gue punya plan, gue cari unique selling pointnya apa, terus habis gitu
nanti ke depannya kalau ada brand yang mau kerja sama, gue mau kerja sama brand yang kategorinya apa, SIS-nya, apakah marketnya gue maunya market yang menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Jadi memang kita semua harus plan dulu dari awal, karena memang betul manusia cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi rata-rata yang berhasil itu adalah yang punya rencana yang matang. Karena kalau misalkan yang setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah juga. Iya benar. Wah itu keren banget. Jadi emang udah direncanakan dari awal nih. Dari awal. Oke, gue pengennya seperti ini. Destinasinya juga lu harus tahu gitu ya. Yes. Wow. Dan sampai sekarang lu masih. What's the difference dulu sama sekarang? Mungkin kalau misalkan dulu gue masih harus doing the extra miles. Kayak misalnya karena semuanya pakai own expenses. Jadi gue juga cari, kalau zaman dulu yang digemari sama marketnya misalnya sesuatu yang murah. Yang orang belum pernah ke sana. Kalau sekarang kan orang lebih tertarik sama informasinya. Kayak misalnya kayak gue sendiri misalkan datang ke suatu tempat gitu ya. Untuk bikin konten di tempat tersebut pasti gue akan kayak mikirin dulu referensinya apa aja yang akan gue bikin di sana. Jadi ketika gue di sana pun gue lebih bisa nikmatin. Kalau dulu gue nggak bisa bedain tuh kapan gue lagi liburan, kapan gue harus bikin konten. Jadi semuanya harus gue videoin atau gue foto gitu ya. Tapi sekarang gue udah punya plannya. Sekarang mungkin lebih well organized juga. Akhirnya kita selain bisa menghasilkan ketika traveling, tapi juga kita bisa nikmatin, gak cuman kayak gitu doang. Gitu. Wah, nih keren juga ya. Udah ada work mode-nya sama laser mode-nya ya. Iya. Otomatis switch off gitu. Iya, ternyata berbeda gitu ya. Beda banget. Beda banget antara liburan. 180 derajat. Oke, ini bakal ada pastinya, cuman ada di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Yes. Dapurnya bakal dibuka gitu kan sama Febrian. How to be a pastinya travel content creator, lifestyle content creator gitu. Nah kita balik lagi pastinya ke Mas Gana. Kalau gue ngerasa bahwa nggak jauh-jauh ya. It's about organizing sebuah event gitu kan. It's not as easy as it looks. Nah kalau buat lo sendiri Mas, apa sih kuncinya biar sebuah event itu bisa dibilang sukses? Sebenarnya parameter event sukses tuh macam-macam ya. Tapi balik lagi pasti deliverynya ke jumlah penonton lah. Maksudnya kalau jumlah penontonnya pasti kan sponsor, semua stakeholder juga happy ya. Maksudnya event musisinya pun happy kalau crowdnya bagus gitu ya. Jadi setiap tahunnya kita pasti ngeplan gimana caranya event kita tetap relevan dan tiketnya juga bisa terjual sesuai yang kita harapkan lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang pondasinya kebanyakan dari penonton sih. I see. Festival yang bagus ya yang basis audiensnya bagus, kurang lebih kayak gitu. At the end of the day kalau misalnya dekorasi, musisi, kalau itunya semuanya udah oke tapi ternyata nggak ada yang nonton kan bukan sebuah festival yang sukses berarti ya. Iya, balik lagi festival elemen utama penontonnya lah. Maksudnya dia yang nyiptain experience kan. Betul. Karena balik lagi semua musisi yang tampil, kita yang organize itu cuma perantara buat penontonnya happy kan gitu. Akhirnya mereka punya memorable moment sendiri dan dimana mereka nggak lupa dan akan datang lagi di tahun selanjutnya kayak gitu. Jadi sebuah IP festival itu bisa dibilang bisa bertahan saat basis audiensnya itu masih bertahan, kurang lebih kayak gitu. Nah ngomongin tentang bertahan juga nih tadi Febrian juga sempat ngomong tentang USP gitu kan. Gimana sih caranya biar The Sounds Project bisa sampai yang ke-7 gitu? Karena kadang-kadang 2 udah hilang gitu, 5 udah hilang gitu kan. Apalagi ya awal-awalnya masih semangat gitu kan. Tapi akhir-akhirnya udah ngilang, nggak ada yang nonton gitu kan. So how do you make a great festival dan terus gitu sustain? Iya sebenarnya banyak festival yang mungkin kebanyakan kan orang datang line up-nya siapa gitu, artisnya siapa yang main, tapi Sounds Project punya approach-nya sendiri di mana kita fokus ke community base gitu, ke kampus base gitu. Karena kan awalnya memang si Sounds Project ini gue direct dari acara kampus gue dulu gitu. Jadi sampai sekarang pun kita masih ngelibatin partner-partner dari kampus, dalam artian kita ada student prize gitu. Terus kita riset juga kira-kira mereka mau siapa ya yang main di Sounds Project kayak gitu. Riset and development juga udah pasti ya. As well dari tim juga kita pasti gue buka program volunteer internship itu buat mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi kebanyakan yang ngedirect juga sebenarnya anak-anak kampus lagi gitu. Jadi gue kepengen festival gue tetap relevan ke target utama umurnya gitu kan 18 sampai 25 di mana mereka itu lagi aktif-aktifnya nonton konser kan. Kalau udah lewat segitu kayak udah berkeluarga udah banyak pertimbangan pasti kan kalau mau nonton konser. Jadi gue tetap
ngasih relevansi ke festival setiap tahun, dalam artian dari sisi line up gitu, dari sisi harga tiket yang terjangkau buat mereka kayak gitu. Jadi Source Project fokus gimana caranya kita punya penonton baru setiap tahun, bukan hanya mikir 3 tahun ganti karakter ya, enggak. Tapi kita regenerasi penontonnya setiap tahun. That's why kita lumayan bisa bertahan sampai sekarang. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi emang banyak banget insight-insightnya. Definitely it's gonna be big, dan lengkapnya pastinya kita bisa ditonton langsung di Plaza Indonesia Next Gen Festival 2024. Nah, aku balik lagi ke Mas Tommy nih. Sebelum kita wrap juga, awalnya kenapa sih Mas akhirnya memilih Mas Gana, Mas Febrian untuk akhirnya mengisi di Next Gen? Itu tadi ya, karena kita pasti kurasi untuk speaker-speaker yang mengisi Plaza Indonesia Next Gen Festival ini, kita salah satunya juga kan kita riset juga kan gimana mereka cukup dikenal juga oleh Gen Z di bidang masing-masing. Mungkin Gen Z yang hobinya untuk traveling dan untuk vlogging, mereka dia look up to Febrian misalnya, dan juga teman-teman yang suka datang ke konser pasti juga pernah datang ke Source Project gitu. Makanya kita ajak Gana gitu kan. Jadi memang jadi ini tuh salah satu bentuk ya istilahnya investasinya Plaza Indonesia lah, karena kita ini acaranya kan free admission ya, free admission. Tapi Plaza Indonesia di sini yang investasi untuk Gen Z dan generasi customer PI yang akan datang. Kita ngasih sharing session knowledge ke mereka dari para expert. Biarlah expert ini kita yang hadirkan untuk bisa sharing ke Gen Z mengenai mereka akan jadi apa sih si Gen Z dan customer PI ini. Dia akan datang, kita harus mengarahkan, ini tanggung jawab moral kita juga sebagai public space juga, dan sebagai lifestyle center di Jakarta. I see, definitely. Jadi ibaratnya di sini pokoknya untuk anak-anak muda, let's say whether it's Gen Z, millennials, whether it is pokoknya young at heart juga bisa gitu ya. Maybe udah 40 tahun mau pivot karir kan bisa kan. Kayaknya muda terus. Muda terus. Dan di situ of course bisa datang ke event ini dan maybe get inspired ya Mas ya. Yes, of course. And bisa langsung daftar di nextgenfestival.plazaindonesia.com. Di situ ada jadwal lengkapnya. Jadi tinggal dicek aja, dan juga lihat di Instagram @plazaindonesia. Pokoknya semua info-infonya bisa langsung dicek di Instagramnya Plaza Indonesia. Yes. Terima kasih untuk semua narasumber kita untuk hari ini. Mas Gana, Mas Febrian, definitely good. Dan pastinya sampai jumpa di Plaza Indonesia Next Gen Festival.